Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirahayu. Di sini saya akan mewakilkan dari kelompok saya untuk menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang akad percampuran atau mudharabah. Nanti sekiranya dari teman-teman ada yang kurang paham, bisa bertanya langsung di kolom komentar atau membaca makalah yang sudah kami sediakan. Sebagai pendahuluan, ya ini akad mudharabah dulu juga pernah dipraktekkan sendiri oleh Nabi Muhammad yang berprofesi sebagai pedagang dan melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan begitu, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran maupun sunnah atau ijma. Dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha atau mudharib, yang mana kontrak di antara kedua salah satu pihak berperan sebagai sahibul mal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat. Kemudian secara bahasa, mudharabah sendiri berasal dari kata bahasa Arab. Mudharabah atau qirat ini termasuk salah satu bentuk akad atau syirkah atau perkongsian, yang mana istilah mudharabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz itu menyebutnya dengan istilah qirat. Dengan demikian, mudharabah dan qirat adalah dari dua istilah dan maksud yang sama. Kemudian dari istilah, bahasa sederhananya mudharabah adalah sistem dalam ekonomi syariah berupa akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal atau mudharib, yang nantinya keuntungan usaha akan dibagi sesuai perjanjian. Jadi secara sederhananya, mudharabah ini adalah akad yang dijalankan oleh kedua belah pihak, yang mana satu pihak itu berperan sebagai pemilik modal dan satu pihak lagi itu berperan sebagai pengelola modal. Kemudian dasar hukumnya sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis, ada juga dari ijma maupun qiyas. Kemudian untuk dalil Al-Qurannya sendiri ada 3. Kemudian saya akan membacakan satu saja dari firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu." Kemudian dari hadisnya sendiri pun ada 3. Untuk ini saya akan menjelaskan di nomor 2, yakni hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tabrani, yang artinya, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak memberi hewan ternak. serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka ia sebagai mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini kesimpulannya bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ini berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan memasrahkan hartanya dikelola oleh orang lain. Cuman di sini dia berpesan kepada pengelola agar hartanya itu ketika ia mengelola hartanya, mudharib itu agar tidak mengarungi agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Dan itu persyaratan yang diberikan oleh sahibul mal dan Rasulullah pun membenarkannya. Jadi sebagai sahibul mal, kita boleh mensyaratkan harta kita itu dikelola seperti apa, dan Rasulullah membenarkannya. Kemudian dari ijma sendiri, hukum ijma pada akad mudharabah menurut Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwa para sahabat menyerahkan kepada seorang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka.
Ijma tersebut masuk ke dalam ijma sukuti karena para sahabat diam dan tidak menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma yang dapat dijadikan sebagai salah satu penetapan suatu hukum. Jadi ijma dalam pembahasan akad mudharabah ini hukumnya adalah ijma sukuti, yang mana ijma sukuti ini masih bisa dijadikan landasan hukum karena para sahabat diam dan tidak menyatakan pendapat dan juga tidak mengingkari. Kemudian dari kiasnya sendiri, hukum kias pada akad mudharabah dianalogikan kepada akad musaqat, di mana sebagai dari pihak pemilik modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerja sama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dan syarat. Yang pertama yakni adanya pelaku, yang mana pelaku ini terdiri dari dua pihak, yang mana pertama pemilik modal atau pelaksana usaha. Dari dua pihak ini, yakni pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola atau mudharib, yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut. Yakni sudah dewasa, berusia di atas 18 tahun, tidak gila atau hilang ingatan, tidak dalam pengampuan, tidak dilarang oleh undang-undang. Kemudian rukun yang kedua yakni objek mudharabah atau modal dan kerja. Modal ini sebagai rukun mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak, modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya, kemudian modal tidak dalam bentuk piutang dari mudharib, saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Kemudian rukun yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Kedua pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut. Kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad. Kemudian penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, atau cara-cara modern lainnya. Hal-hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik ketika di tengah-tengah perjanjian ini berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu nisbah atau keuntungan. Nisbah atau keuntungan ini adalah rukun yang khas dari mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Ketentuan nisbah yakni yang pertama harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Kemudian jumlah keuntungan ini harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas. Misalnya melalui klausula bahwa sahibul mal mendapat bagian 1/3 dari total keuntungan sedangkan mudharib mendapatkan 2/3-nya. Bentuk-bentuk mudharabah. Apabila ditinjau dari segi transaksi yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha, terdapat dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Namun menurut PSAK 103 dalam wasilahnya, terdapat 3 jenis akad mudharabah, yakni selain disebutkan di awal tadi, yang ketiganya adalah mudharabah mushtarakah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah yakni sahibul mal tidak menentukan jenis usaha yang dijalani sehingga hal ini murni inisiatif dari mudharib, di mana sahibul mal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut dengan investasi tidak terikat. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini yakni sahibul mal menentukan jenis usaha yang akan diberi dari modal sehingga mudharib tinggal mengelolanya saja. Sahibul mal memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau objek usaha. Mudharabah ini juga disebut dengan investasi terikat. Kemudian yang terakhir ada mudharabah mushtarakah, yakni di mana pengelola dana juga turut menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi.
Keunggulan dan kelemahan dari akad ini. Menurut Wiroso, jadi Wiroso ini adalah anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah, akad mudharabah ini menjadi akad yang paling berisiko dari akad lainnya karena merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mudharibnya mengembalikan pokok pembiayaan. Jadi hukum asal dari akad ini, si mudharibnya nih sebenarnya tidak mewajibkan untuk mengembalikan pokok pembiayaan jika terjadi kerugian. Akad mudharabah yang saat ini banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah jenis akad mudharabah mustarakah. Ya, ini pengelola dana atau berdasarkan akad mudharabahnya menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Berdasarkan akad musyarakah, pemilik dana musyarakah atau mustarik memperoleh bagian dari usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah, yang mana akad ini banyak digunakan karena bank syariah tidak mendanai perusahaan baru atau perusahaan yang baru berdiri. Terangnya Wiroso dalam penyampaian materinya. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk mewakili kelompok ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila dalam penulisan maupun penjelasan dari kelompok kami masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami atas nama penyusun makalah ini memohon masukan baik kritik yang membangun maupun saran dari teman-teman sekalian sebagai evaluasi bagi kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama di pembuatan makalah selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.